Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Muhammad Syaban dengan NIM 22030102114 dari kelas P. Di sini saya akan menjelaskan simulasi jaringan yang telah saya buat pada aplikasi Cisco Packet Tracer untuk memenuhi UAS mata kuliah praktikum jaringan komputer. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja lihat soalnya. Di sini pada nomor 1 kita diminta untuk membuat 10 jaringan atau network dengan masing-masing network memiliki 10 host atau klien. Kemudian pada nomor 2 disebutkan bahwa setiap host harus memiliki alamat IP yang berbeda dan karena NIM saya berakhiran genap, maka saya harus menggunakan IP address kelas C. Selanjutnya pada nomor 3 konfigurasi routing statik dalam setiap router. Kemudian pada nomor 4 kita harus membuat web server yang menampilkan identitas diri seperti NIM, nama, dan kelas. Dan salah satu jaringan mengimplementasikan DHCP di salah satu jaringan. Kemudian kita harus membuat salah satu jaringan terhubung secara wireless. Kemudian setelah semuanya selesai, kita harus mengetes jaringan dengan mengirim pesan dan juga mengakses web server. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Cisco. Nah, di sini saya sudah membuat simulasi jaringannya menggunakan topologi star. Alasan saya memilih topologi star yaitu karena yang pertama mudah untuk dibuat dan juga yang kedua topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Kemudian tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik dan user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Nah, untuk 10 jaringan dan tiap jaringan memiliki 10 host sesuai dengan soal nomor 1. Kemudian kita lakukan konfigurasi kabel pada setiap router ini, di mana untuk port pada pas Ethernet 0/0-nya kita hubungkan ke switch yang terhubung ke setiap host. Jadi kita hubungkan ke switch yang terhubung dengan host. Kemudian untuk port pas Ethernet 0/1-nya pada setiap router kita hubungkan ke switch yang berada di tengah ke sini. Selanjutnya, jika sudah terhubung untuk port pas Ethernet 0/0 dan 0/1-nya, kita lakukan konfigurasi router. Yang pertama, kita klik pada router yang pertama, lalu kita pilih menu config, kemudian kita pilih pas Ethernet 0/0. Di sini kita isi IP address-nya pada pas Ethernet 0/0 dengan IP 200.200.1.1 dan untuk subnet mask-nya di sini kita isi dengan 255.255.255.0. Jangan lupa kita klik on untuk mengaktifkannya. Selanjutnya untuk IP address pada pas Ethernet 0/1 kita isi dengan IP address 200.200.100.1, subnet masknya sama 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa kita klik on untuk mengaktifkannya. Kemudian untuk router yang kedua, langkahnya sama. Kita klik router yang kedua, kemudian pilih menu config, masuk ke pas Ethernet 0/0. Di sini untuk router yang kedua kita isi dengan IP address 200.200.2.1.
Kemudian untuk subnet masknya sama 255.255.255.0. Kemudian kita klik on. Kemudian untuk pas Ethernet 0/1-nya kita isi dengan IP address 200.200.100.2. Subnet masknya sama seperti yang tadi. Kemudian kita klik on. Nah, untuk konfigurasi router selanjutnya yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai router ke-10, kita hanya mengganti ujungnya saja. Untuk yang pas Ethernet 0/1, kan kalau yang tadi untuk pas Ethernet 0/1-nya untuk router yang pertama itu 200.200.100.1. Nah, untuk yang kedua itu 200.200.100.2. Kemudian yang ketiga kita tinggal ganti ujungnya saja dengan titik 3. Begitu seterusnya sampai router ke-10 kita ganti dengan 200.200.100.10. Jadi untuk mengisi IP address pas Ethernet 0/1 pada router itu mengurut dari router 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kita tinggal ganti belakangnya saja. Kemudian untuk mengkonfigurasi IP address pada pas Ethernet 0/0, kita hanya mengganti yang ininya saja. Tadi kan kalau router yang pertama itu IP address pas Ethernet 0/0-nya 200.200.1.1. Nah, kalau yang router kedua ini IP address pas Ethernet 0/0-nya itu 200.200.2.1. Begitu seterusnya untuk router yang ketiga pada IP address pas Ethernet 0/0-nya kita ganti dengan 3. Mengurut selanjutnya untuk router yang keempat, kelima, dan yang 10 kita tinggal ganti ininya saja. Kemudian jika semuanya sudah selesai, kita jangan lupa juga untuk mengklik on pada port status. Jika semua router sudah selesai dikonfigurasi, selanjutnya kita harus melakukan setting routing statik. Yang pertama, kita melakukan routing statik pada router yang pertama. Kita klik, kemudian pada menu config kita pilih routing statik, kita klik. Nah, pada routing statik ini kita tidak boleh memasukkan IP address yang akan kita setting. Misal kita akan menyeting router yang pertama. Berarti IP address yang ada di router pertama itu tidak boleh dimasukkan ketika kita akan mengkonfigurasi statik di router tersebut. Begitu juga pada router 2. Jika kita mengkonfigurasi router 2, maka IP yang ada pada router 2 itu tidak boleh dimasukkan pada setting statik ini. Nah, karena kita mulai menyeting dari router yang pertama, kita mulai static routing ini dari IP address yang ada pada router kedua dengan IP networknya itu 200.200.2.0. Nah, untuk setting statik ini pada network itu digit terakhirnya harus dinolkan untuk IP kelas C. Selanjutnya untuk masknya kita isi 255.255.255.0. Kemudian untuk next hopnya itu diisi dengan IP address yang pas Ethernet 0/1 pada router 2. Kita masukkan IP-nya yaitu 200.200.100.2. Jika sudah selesai, kita klik add, kemudian akan tersimpan di network address di sini. Selanjutnya, kita masukkan juga lanjut yang ketiga
Di sini kita tinggal ganti IP-nya. IP networknya itu menjadi 200.200.3.0. Kemudian next hop-nya kita ganti menjadi IP address pada pas Ethernet 0/1 yang ada pada router ketiga, yaitu 200.200.100.3. Kita klik add, kemudian sudah tersimpan. Kemudian kita masukkan IP address yang terdapat pada router 4. Kemudian untuk next hop-nya ini IP address pada router keempat pas Ethernet 0/1. Begitu seterusnya sampai ke router ke-10. Kita masukkan next hop-nya itu 200.200.100.10, kemudian networknya 200.200.10.0. Kita klik add. Nah, untuk setting statik pada setiap router itu harus memiliki 9 kali penambahan atau 9 kali setting statik. Kita hitung mulai dari yang 200.200.2.0 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah 9. Berarti setting konfigurasi routing statik pada router 1 sudah selesai. Selanjutnya kita klik close. Kemudian jika sudah selesai setting static routing pada router 1, kita lanjut setting routing static pada router 2. Kita klik, kemudian masuk menu config, pilih routing static. Nah, karena ini kita menyeting router yang kedua, maka alamat IP address yang ada pada router 2 kita lewat atau tidak boleh dimasukkan pada static routing di sini. Jadi kita mulai dari alamat IP address yang ada pada router 1, yaitu 200.200.1.0. Kemudian masnya 255.255.255.0. Lalu next hop-nya yaitu alamat IP address pada pas Ethernet 0/1 yang ada pada router 1, yaitu 200.200.100.1. Kemudian kita add. Selanjutnya kita langsung loncat ke alamat IP address yang ada pada router 3 dengan next hop-nya yaitu 200.200.100.3 dan networknya 200.200.3.0. Begitu selanjutnya sampai alamat IP address router yang ke-10. Di sini 10. Jika sudah selesai, kita klik add. Kemudian kita hitung apakah network address-nya ini atau routing statiknya sudah ada 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sudah selesai. Begitu seterusnya sampai setting static routing router ke-10. Nah, selanjutnya jika seluruh router sudah disetting IP address pas Ethernet 0/0, kemudian 0/1 dan juga static routingnya sudah beres, lanjut kita setting DHCP server. Nah, untuk DHCP server di sini kita klik. Di sini untuk DHCP server saya memilih di jaringan yang ke-1. Lalu kita klik
untuk DHCP server, kita pilih menu desktop, kemudian kita masukkan IP address-nya dengan IP address statik 200.200.1.2. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 200.200.1.1. Ini untuk gateway mengacu pada alamat IP address pada port pas Ethernet 0/0 yang ada pada router 1. Selanjutnya, jika sudah, kita masuk ke menu service, kemudian pilih menu DHCP. Di sini untuk default gateway-nya kita isi dengan 200.200.1.1. Ini mengacu pada alamat sama seperti gateway yang tadi di IP address. Kemudian untuk start IP address-nya kita mulai dari 200, 201, ini 3. Kemudian untuk maksimum number of usernya 10, kita klik save. Kemudian ini sudah tersimpan. Selanjutnya kita setting untuk setiap host atau klien yang terhubung. Kita klik, kemudian pilih menu desktop, IP address-nya, kita klik DHCP. Kita tunggu sebentar, kemudian akan muncul IP address-nya secara otomatis yang diberikan oleh server. Begitu seterusnya sampai semua host yang terhubung pada jaringan pertama itu selesai dikonfigurasi. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan soal nomor 4, di sini saya membuat satu web server di jaringan ke-6. Untuk menyetingnya, kita klik pada web server di sini. Kemudian kita masuk ke menu desktop, kita berikan IP address-nya dengan IP address 200.200.6.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya 200.200.6.1. Nah, di sini kita sama mengacu pada IP address yang terdapat pada pas Ethernet 0/0 pada router ke-6. Jika sudah beres, kita masuk ke menu service, kemudian kita masuk ke HTTP, kita pilih index.html, kita klik edit. Di sini kita masukkan, kita ubah menjadi Welcome to Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Kita masukkan nama, NIM, dan kelas. Jika sudah selesai, kemudian kita save, kita pilih yes, kemudian close. Nah, untuk selanjutnya pada nomor 6, buat salah satu jaringan terhubung secara wireless. Di sini saya memilih jaringan yang kelima untuk setiap hostnya itu terhubung secara wireless. Di sini saya sudah menambahkan sebuah access point. Untuk menyetingnya, kita pilih ke menu config, kemudian port 1. Jika kita ingin mengubah SSID-nya, kita tinggal ubah saja. Kemudian jika ingin menambahkan sandi, kita tinggal pilih WPA2 min PSK di sini, kita masukkan sandinya. Jika tidak ingin WP-nya itu disandi, maka kita tinggal klik disable saja. Kemudian jangan lupa kita klik on di sini. Jika sudah, kita close. Kemudian untuk setting host atau klien yang tersambung pada jaringan wireless ini, kita tinggal klik pada hostnya, kemudian pada physical kita matikan. Kemudian untuk tadinya ada di sini, kita keluarkan dulu, simpan di sini, kemudian masukkan yang ini. Kemudian kita hidupkan lagi.
Kita tunggu sebentar, maka si host atau kliennya ini sudah terhubung ke dalam jaringan wireless. Langkah yang sama juga dilakukan untuk konfigurasi laptop. Seperti ini, kita matikan dulu laptopnya, kemudian kita buang ininya, kita masukkan yang ini, kemudian kita hidupkan lagi, kita close, tunggu sebentar sampai si laptop ini terhubung. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, lalu oh iya, saya lupa, untuk smartphone dan tablet itu ketika kita masukkan itu akan otomatis terhubung ke dalam jaringan wireless ini. Selanjutnya, untuk menyeting tiap PC atau host yang terhubung ke dalam setiap jaringan, di sini kan untuk jaringan yang pertama itu sudah diberikan IP address secara otomatis oleh DHCP server. Berarti kita tinggal menyeting IP address yang terhubung di jaringan kedua, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya yang kedua, mohon maaf, selanjutnya untuk menyeting PC host yang terdapat pada jaringan kedua, kita klik, kemudian kita masukkan IP address-nya. Kita mulai dari 200.200.2.2, kemudian default gateway-nya 200.200.2.1. Ini mengacu pada untuk gateway-nya itu mengacu pada alamat IP address pada port pas Ethernet 0/0 yang terdapat pada router 2. Begitu seterusnya, tinggal mengubah akhiran dari IP address-nya. 2, 2, 3 sampai ke 11 gitu. Jika sudah selesai, kita klik close, kemudian lanjut untuk setting atau konfigurasi PC atau host yang terhubung ke jaringan yang ketiga. Kita klik kemudian desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita masukkan IP address-nya 200.200.3.6. Bisa dimulai dari 2 sampai 11. Tidak boleh dimulai dari 3.1 karena 3.1 sudah dipakai untuk gateway router pada port pas Ethernet 0/0. Begitu seterusnya untuk seluruh jaringan. Jaringan 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, untuk jaringan wireless ini, untuk pengalamatan IP address-nya itu, kita lakukan konfigurasi pada router. Kita masuk ke menu CLI. Caranya saya lupa lagi untuk yang ini. Nanti saya akan taruh link di deskripsi video ini untuk menyeting DHCP agar si IP address yang terhubung ke dalam jaringan wireless ini dapat terhubung dengan jaringan yang lainnya. Karena itu saya mohon maaf. Kemudian jika semuanya sudah disetting dan sudah terhubung, kita lakukan pengecekan dengan cara mengirim pesan pada setiap jaringan. Kita contoh dari jaringan 1 ke jaringan 2, kita kirim pesan. Sudah sukses. Kemudian kita lakukan pengiriman pesan dari jaringan 1 ke jaringan 3. Sukses. Kemudian kita coba lagi dari jaringan 1 ke jaringan 4. Berhasil. Kemudian kita coba lagi dari jaringan 1 ke jaringan 5. Kita coba lagi dari jaringan 1 ke jaringan 5. Sudah sukses.
Kemudian kita coba dari jaringan 1 ke jaringan yang 6. Coba lagi dari jaringan 1 ke jaringan yang ke-7. Kita coba lagi dari jaringan 1 ke jaringan 8. Terus ke jaringan 9. Lanjut mencoba ke jaringan yang terakhir, jaringan 10. Nah, semua jaringan sudah terhubung satu sama lain. Berarti langkah konfigurasi yang kita lakukan sudah benar dan selesai. Selanjutnya kita lakukan pengecekan untuk si web server ini. Kita coba mengaksesnya di jaringan yang keempat di sini. Kita coba masuk ke menu desktop, kemudian kita klik web browser. Kita masukkan IP address-nya. Yang tadi itu untuk web server IP address-nya 200.200.6.2. Kita klik go. Dah, sudah berhasil. Di sini sudah tampil welcome to Universitas Perjuangan Tasikmalaya dan menampilkan identitas, nama, NIM, dan kelas. Kita coba lagi di jaringan yang ke 9. Kita masuk ke desktop, kemudian web browser, kita masukkan IP address-nya 200.200.6.2. Kita klik go. Sudah tampil. Berarti semua jaringan sudah terhubung dengan baik dan lancar. Kemudian web servernya juga sudah berhasil diakses oleh setiap jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.